Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati Sukmasana, NIM 2061440 dari kelas N, Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukman, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis rasio keuangan berdasarkan pengetahuan saya untuk melengkapi tugas Tourism Finance. Langsung saja, analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan dan analisis rasio. Rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Rasio keuangan sangat membantu dalam upaya analisa hubungan matematis antara berbagai penjumlahan dalam bentuk rates, persentase, persen, atau proporsi yang sederhana. Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Nah, dalam menganalisa keuangan, setidaknya kita perlu bergantung pada 3 laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan aliran kas. Yang ketiga, neraca. Jenis rasio keuangan. Secara umum, jenis rasio keuangan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio profitabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio solvabilitas. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas dibagi menjadi 2. Yang pertama, current ratio adalah rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Utang lancar meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Yang kedua ada quick ratio atau acid-test ratio, adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan utang lancar. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Yang kedua ada rasio profitabilitas, ialah rasio yang mengukur kemampuan lembaga perusahaan dalam produktivitas profit atau untung dalam hal penjualan modal saham dan aset tertentu. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 2 macam, yaitu return of asset dan margin laba. Return of asset adalah rasio profitabilitas yang menghitung sampai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memproduksi laba bersih yang didasarkan pada tingkat aset yang dimiliki perusahaan. Return of asset juga biasa disebut dengan return of investment. Margin laba atau profit margin. Margin laba adalah rasio profitabilitas yang melakukan perhitungan terhadap sejauh mana kemampuan instansi atau lembaga perusahaan dalam memproduksi laba bersih dalam tingkatan penjualan tertentu. Ketiga ada rasio aktivitas, mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang termasuk dalam rasio aktivitas adalah 1. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan adalah rasio antara harga pokok penjualan atau penjualan dengan rata-rata persediaan yang mengukur efisiensi penggunaan persediaan. Yang kedua ada rata-rata periode pengumpulan piutang. Rata-rata periode pengumpulan piutang adalah rasio antara piutang dengan penjualan per hari. Rasio ini mengukur efisiensi dalam pengumpulan piutang perusahaan dengan membandingkan persyaratan penjualan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada perputaran aktiva tetap.
Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio yang rendah menunjukkan adanya idle capacity penggunaan aktiva. Yang keempat ada perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva adalah rasio antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Rasio yang rendah merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya. Yang terakhir ada rasio solvabilitas, adalah rasio yang berfungsi sebagai alat ukur terhadap sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Jenis rasio dipergunakan dalam rasio solvabilitas diantaranya ialah 1. Rasio total hutang terhadap total aset. Rasio total hutang terhadap total aset digunakan dalam menghitung seberapa banyak jumlah dana yang tersedia oleh kreditur. Rasio time interest earned adalah rasio yang berfungsi sebagai alat ukur terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan laba sebelum bunga pajak. Adapun alasan penggunaan analisis rasio keuangan. Alasan penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis keuangan dikemukakan oleh Res dalam bukunya tahun 1992 di halaman 89 sebagai berikut. 1. Sebagai ringkasan statistik. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas detail laporan keuangan ke dalam bentuk serangkaian rasio. Sebagai identifikasi kondisi suatu industri, sebagai masukan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir untuk standarisasi. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan rasio analisis keuangan adalah untuk menjawab 1. Tingkat likuiditas perusahaan. 2. Keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva yang dimiliki perusahaan. 3. Dana untuk perusahaan. 4. Tingkat pengembalian pemegang saham biasa. Keunggulan analisa rasio keuangan. Analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan teknik analisis lainnya. Adapun keunggulannya tersebut adalah 1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang mudah dibaca dan ditafsirkan. 2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model pengambilan keputusan dan model prediksi Z-score. 5. Menstandarisir ukuran perusahaan. 6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Keterbatasan analisis rasio keuangan adalah yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan untuk menjadi keterbatasan teknik. Yang ketiga, bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran dan judgement yang dapat dinilai bisa atau subjektif. 4. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan kos, bukan harga pasar.
Yang kelima, klarifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. 6. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Ketujuh, jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. 8. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 9. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karena itu dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. Rumus-rumus dari macam-macam rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. 1. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. 2. Quick ratio aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Ketiga ada cash ratio sama dengan cash plus efek atau utang lancar. Kedua ada rasio aktivitas. 1. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. 2. Ada rata-rata periode pengumpulan piutang sama dengan piutang dibagi penjualan kredit dibagi 360 hari. 3. Perputaran aktiva tetap. Penjualan dibagi aktiva tetap neto. 4. Perputaran total aset. Penjualan dibagi total aset. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Yang kedua, net profit margin. Net profit margin sama dengan laba setelah pajak EAT dibagi penjualan. Yang ketiga, return of investment sama dengan laba setelah pajak EAT atau total aset. Yang keempat, return of equity sama dengan laba setelah pajak EAT dibagi modal sendiri. Contoh soal. Jika diketahui berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut, kas sama dengan 50 juta rupiah, piutang dagang sama dengan 100 juta rupiah, piutang lain-lain sama dengan 2 juta rupiah, persediaan sama dengan 75 juta rupiah, perlengkapan sama dengan 5 juta rupiah, hutang dagang sama dengan 20 juta rupiah, hutang bank sama dengan 10 juta rupiah, hutang lain-lain sama dengan 15 juta rupiah. Hitunglah rasio likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Penyelesaiannya, aktiva lancar sama dengan kas plus piutang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha sama dengan 232 juta rupiah. Untuk utang lancar sendiri sama dengan 45 juta rupiah. Yang pertama adalah untuk menghitung rasio lancar atau current ratio. Rumus untuk menghitung rasio lancar adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Current ratio sama dengan 232 juta rupiah dibagi 45 juta rupiah sama dengan 5,15. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 5,15 rupiah aktiva lancar. B. Rasio cepat atau quick ratio. Rumus untuk menghitung rasio cepat adalah quick ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi utang lancar. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar sama dengan 232 juta dikurangi 75 juta dibagi
juta, sama dengan 157 juta dibagi 45 juta sama dengan 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan Rp3,48 aktiva lancar yang liquid. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Rumus menghitung rasio kas adalah cash ratio kas ditambah efek dibagi utang lancar. Cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi utang lancar yang benar, sama dengan 50 juta dibagi 45 juta sama dengan 1,1. Artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan Rp1,1 kas perusahaan. Terima kasih. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan singkat tentang analisis rasio keuangan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.